Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bab 1 kelas 8, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, semua pasti sudah sering mendengar apa itu Pancasila, ya. Kelas 7 dulu sudah pernah disampaikan rumusan Pancasila, sejarahnya seperti apa. Saya yakin kalian sudah paham. Pancasila itu dirumuskan dari BPUPKI, ya, yang merumuskan, dan yang menetapkan adalah PPKI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang arti kedudukan dan fungsinya, ya. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu asal kata panca artinya 5 dan sila sendi, ya. Sendi asas berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Karma disebut juga Pancasila Karma. Nah, itu arti dari istilah Pancasila. Oke, Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan. Istilah Pancasila itu ada di dalam buku Sotasoma. Terdapat istilah Pancasila Karma yang berarti 5 dasar kesusilaan yang berisi 5 larangan. Di antaranya adalah tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, ya, dan tidak boleh berbohong. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mabuk minuman keras. Itu ada di dalam buku Sotasoma, ya, Pancasila Karma, ya. Ada 5 larangan di dalam Pancasila Karma. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Kemudian kalau menurut Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik, ya, itu menurut Yamin. Terus Pancasila sudah sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yang dimana di situ tertuang isi dari Pancasila secara sah dan benar yang sekarang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Alinea 4. Ingat, ada di alinea keempat, ya. Terus kemudian secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara.
negara. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara. Artinya apa? Artinya tujuan diselenggarakan negara itu harus berdasar kepada Pancasila. Jadi seluruhan pengelolaan dan sebagainya harus berdasarkan Pancasila. Itu yang di Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian perlu kita ketahui bahwa fungsi Pancasila, ya, fungsi Pancasila dan peranan Pancasila di negara kita itu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Ya. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Ya. Artinya penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia disengat dengan atau dikenal dengan PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Maka disinilah yang disebut dengan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Begitu, ya. Terus yang kelima berikutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semoga kita semuanya sudah merasa adil dan makmur. Selama kita mau bersyukur. Intinya adalah kita selalu bersyukur gitu. Oke, anak-anakku semua, yang keenam yaitu tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Itu tadi penjelasan dari saya tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sekarang bisa dilihat di tugas ya.
halaman 6, buka halaman 6. Halaman 6, lembar kerja siswa, uji kompetensi 1. Room A dan room B. Ya, semua room jumlahnya soal 5, room A 5, room B juga 5. Kalian kerjakan di buku tugas PPKN, dikumpulkan minggu depan hari Selasa, ya, Selasa depan. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.